saudara-saudari, salam jumpa kembali di Rema Meja Sabda Jumat 12 Juni 2020. Saya menyapa kita, Shalom. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari pencinta Rema Meja Sabda senantiasa dalam suasana sukacita penuh kegembiraan. Sembari kita berdoa bersama, mohon keselamatan kekal bagi mereka yang meninggal di hari-hari ini, teristimewa di masa COVID-19 ini. Semoga mereka mengalami kebahagiaan kekal bersama Bapa. Dan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit, dimanapun mereka berada, semoga mereka dipulihkan. Dan kita mempersembahkan sukacita dan kegembiraan juga bagi saudara-saudari kita yang berulang tahun pada hari ini. Semoga Allah mencurahkan sukacita dan kegembiraan yang penuh dalam hidup mereka, bersama orang-orang yang mencintai dan menyayangi serta memperhatikan mereka setiap waktu. Hari ini dari Rema Meja Sabda saya mengajak kita untuk bermenung bersama, belajar dari seorang Elia yang mengalami krisis kehidupan rohani, tetapi kemudian dibantu oleh Allah untuk mengalami kembali pembaharuan semangat dalam karya pelayanannya. Meskipun bahwa dengan berakhirnya krisis rohani itu sekaligus juga menjadi puncak dari perjalanan karya pelayanannya kepada Yahweh. Mari kita belajar untuk melihat bahwa Allah selalu hadir di tengah-tengah kita, teristimewa tatkala kita berada dalam kesulitan dan tantangan hidup. Ia hadir di sana bukan dengan cara yang spektakuler, tetapi dalam hening tenang melalui angin sepoi-sepoi basah. Ia menyapa kita agar kita menemukan jalan keluar di dalam persoalan hidup kita. Pelajaran dari peristiwa krisis rohani Elia bagi kita menjadi penting bagi kita, bagaimana krisis itu berakhir dan dampak dari krisisnya. Elia pergi ke Gunung Horeb untuk bersembunyi di sana di dalam gua sembari menanti kehadiran Allah. Tetapi Allah menjumpainya dalam angin sepoi-sepoi dan menyerukan kepadanya untuk keluar dan pergi membawa kabar sukacita itu kepada Israel, agar Israel kembali membaharui diri dan membaharui janji kesetiaannya kepada Yahweh. Saudara-saudariku terkasih, akhir dari krisis ini pun menandai akhir pelayanan Elia. Kita akan mendengar peristiwa selanjutnya pada hari-hari berikut terkait dengan Elia harus segera mengurapi Elisa, pelayannya, untuk mengestafet, untuk melanjutkan karya pelayanannya bagi Yahweh di hadapan Israel sebagai bangsa pilihan Allah, dan sekaligus juga di hadapan semua orang terkait dengan universalitas karya keselamatan Allah. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, maka prinsip yang mesti kita pegang ketika kita berhadapan dengan situasi real, kesulitan dan masalah, ayo mari kita temui Allah di dalam keheningan. Duduk tenang sejenak dan berkonsultasi, berdialog dengan Dia dalam keheningan, sehingga orientasi kita diubah menuju jalan keluar dari krisis rohani kita atau dari krisis kehidupan kita. Untuk sampai kepada perubahan orientasi kehidupan kita ini, maka Yesus hari ini mengajak kita untuk menguduskan pikiran dan jalan hidup kita. Ajaran Yesus yang tidak mengizinkan terjadinya perceraian dalam sebuah perkawinan menunjukkan kepada kita bahwa pertama, pernikahan itu kudus dan karena itu tidak boleh diceraikan. Kedua,
perzinahan itu dosa, maka jalan penyelesaiannya harus radikal, yaitu mulai dari hati. Bagi Yesus, pusat kehidupan kita adalah hati. Kalau hati kita baik, kalau hati kita suci, kalau hati kita kudus, maka hidup kita, cara bertindak kita juga baik, suci, kudus. Sebaliknya, ketika hati menjadi keruh oleh karena himpitan, kekhawatiran, kecemasan, dosa, dan kecemaran, maka pada saat yang sama, tindakan, sikap, perbuatan kita juga akan menjadi warisan atau menjadi bagian dari pengkonkretan dari apa yang terjadi di dalam hati kita. Atau mungkin orang kemudian bersandiwara, berkamuflase, maka terbungkus rapilah yang jahat dalam hati, tetapi yang keluar itu baik-baik saja. Nah, kita disapa untuk tidak memiliki sikap ini, tetapi kita diajak untuk senantiasa memiliki hati yang bersumber dari kehendak Allah. Yesus menegaskan bahwa dengan menyoroti dosa seksual yang sering tersembunyi tetapi menggerogoti moralitas seseorang, bagi Yesus dosa bersumber dari pikiran sebelum terungkap dalam tindakan nyata, tindakan konkret. Maka orang tidak setengah-setengah, tidak bisa setengah-setengah dalam memenuhi kehendak Allah. Ungkapan jika ada anggota tubuhmu menyesatkan, penggalah dia, buanglah dia, dan seterusnya, ini hendaknya menunjukkan bahwa Allah menginginkan seluruh diri kita seutuhnya masuk dalam penyelenggaraannya, masuk dan mengalami keselamatan hidup sesuai dengan tuntutan dan olah kesalehan yang diinginkan oleh Allah. Kesalehan yang Allah inginkan adalah bahwa ya semua orang mencapai kekudusan karena membangun keakraban dan keintiman serta keakraban dengan dirinya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ini semuanya berjalan, akhir dari perjalanan pensiaran kita adalah bahwa akan terjadi perubahan revolusioner yang kita lakukan atau yang kita tuai, yaitu terjadinya perombakan batin, dan perombakan batin ini membawa kita pada perubahan cara pola hidup kita secara konkret dan nyata. Kita refleksikan, kita renungkan, Allah menolong kita. Amin.